Hey, Gen Z. Selamat datang kembali di Beniso ID, tempatnya kita belajar hal-hal keren yang bisa bikin kamu jadi paling update di tongkrongan. Kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang gak kelihatan sama mata tapi luar biasa penting buat masa depan teknologi, molecular machine. Dan yang lebih keren lagi, ini juga yang membuat beberapa ilmuwan mendapatkan hadiah Nobel Kimia di tahun 2016. Stay tune sampai akhir. Molecular machine atau mesin molekuler adalah struktur molekul yang bisa melakukan tugas-tugas tertentu. Mirip kayak mesin-mesin besar di pabrik, tapi ini ukurannya super kecil. Kecil molekul. Bayangin, di dalam tubuh kita ada ribuan bahkan jutaan mesin ini yang bekerja setiap detik tanpa kita sadari. Di tahun 2016, 3 ilmuwan, Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart, dan Bernard Feringa, berhasil memenangkan hadiah Nobel Kimia karena mereka berhasil mengembangkan molecular machine buatan yang bisa dikontrol. Kenapa pencapaian mereka begitu penting? Pierre Sauvage adalah orang pertama yang pada tahun 1980 berhasil menghubungkan dua molekul berbentuk cincin menjadi sebuah rantai yang dikenal sebagai catenan. Ini adalah langkah pertama menuju pengembangan molecular machine. Lalu, Fraser Stoddart melangkah lebih jauh pada tahun 1991 dengan menciptakan rotaxane, di mana sebuah cincin molekuler bisa bergerak di sepanjang sebuah sumbu molekuler seperti gerakan piston. Dan akhirnya, Bernard Feringa menciptakan motor molekuler pertama yang bisa dikendalikan, bahkan sampai membuat sebuah rotor molekuler berputar terus-menerus. Ini adalah cikal bakal teknologi nano yang suatu hari nanti bisa menjadi basis mesin cincin super kecil yang bekerja di tingkat molekul. Mesin molekuler buatan ini bekerja dengan prinsip yang mirip dengan mesin besar, tapi semuanya terjadi di tingkat molekul. Misalnya, rotaxane milik Stoddart memungkinkan gerakan molekul secara mekanis. Bayangin aja, seperti gerakan piston di mesin mobil, tapi ukurannya 1000 kali lebih kecil dari rambut manusia. Motor molekuler Feringa bisa berputar terus-menerus ketika terkena sinar ultraviolet. Ini adalah konsep dasar bagaimana kita bisa membuat mesin yang bisa melakukan pekerjaan di tingkat molekul. Mesin-mesin mini ini bisa saja suatu hari bekerja di tubuh manusia untuk memperbaiki sel-sel yang rusak atau mengantarkan obat langsung ke sel yang sakit. Pengembangan molecular machine ini bukan cuma revolusioner di bidang kimia, tapi juga punya potensi besar di bidang teknologi, kesehatan, dan bahkan energi. Bayangin kalau suatu hari kita bisa memiliki nanorobot yang bekerja di dalam tubuh kita, memperbaiki jaringan yang rusak, atau menghancurkan sel-sel kanker sebelum mereka sempat berkembang. Teknologi molecular machine bisa membuka pintu untuk inovasi yang sebelumnya hanya ada di film fiksi ilmiah, seperti pengobatan yang presisi, produksi energi dengan efisiensi tinggi, dan bahkan material super yang bisa berubah bentuk atau warna sesuai kebutuhan. Jadi, molecular machine itu kecil tapi powerful, dan mereka bisa jadi kunci untuk teknologi masa depan. Gak heran kalau pencapaian ini berhasil membawa para ilmuwannya meraih hadiah Nobel. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Beniso ID buat konten menarik lainnya. Kasih tahu juga di kolom komentar kalau kalian mau bahasan seru apalagi di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious.